Focus. You want to be the best. You want to worship Allah. You want success in this dunya. You want success in the akhirah. Don't waste your energy about everything else. Focus on Him and Him only. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku Lady. Sesuai yang ada di judul, kali ini aku mau share ke teman-teman bagaimana cara aku mengatur keuangan rumah tanggaku. Tapi sebelum itu, aku mau evaluasi dulu budgeting di bulan sebelumnya, yaitu bulan Februari. Biasanya aku pakai 2 buku binder. Sebetulnya kalau teman-teman mau pakai 1 juga bisa, tapi di sini aku sayang banget dengan binder zaman aku kuliah. Tapi di satu sisi aku juga pengen pakai notebook. Jadi untuk harian aku save di sini, dan untuk penganggaran tiap bulan baru aku catat di notebook. Enaknya nulis di binder itu kalau kertasnya habis tinggal dibeli kertas yang baru. Di budget tracker ada biaya savings, giving, dan living. Yang aku evaluasi adalah biaya living. Oh ya, ini beberapa minggu di bulan lalu itu suami aku ada kasih uang simpanannya untuk beli kebutuhan kami yang sifatnya personal care. Jadi ada penambahan uang di pegangan mingguanku, dan di minggu terakhir itu juga suami aku dapat dana Ramadan dari kantor. Nah, untuk total pengeluaran uang tiap harinya aku catat di kolom ini, dan untuk detail pembeliannya aku catat di binder. Aku membuat tabel ini untuk mempermudah evaluasi mingguan dan total pengeluaran bulanan, dan juga no spend tracker. Sementara untuk hari yang aku tidak mengeluarkan uang serupiah pun akan aku arsir. Untuk evaluasi biaya aktual dan selisih, aku hitung menggunakan kalkulator. Contohnya kayak biaya utilities, aku cuma bayar untuk internet dan iCloud. Aku siapkan dana 200.000, ini untuk 150.000 internet dan 50.000 iCloud. Berarti uangnya pas nggak ada sisa, jadi aku tulis di aktualnya 200.000 dan selisihnya nggak ada. Nah, untuk mempersingkat waktu, udah aku total semuanya. Ini total biaya livingku, lalu ini biaya aktualnya, dan ini biaya selisih. Ada sisa 388.000. Di sini teman-teman bisa lihat juga untuk pengeluarannya itu sama, dari mulai di binder, no spend tracker, dan juga di budgeting untuk kebutuhan living. Di sini alhamdulillah nominalnya itu pas, jadi total pengeluarannya itu sama, nggak ada selisih. Untuk uang sisa yang ada ini, sebagian akan aku masukkan ke binder saving challenge. Ini 88.000 dari dompet belanja. Oh ya, ini sedekah Jumat juga belum aku salurkan karena aku belum sempat. Insya Allah aku tambahin di bulan Maret ini. Sama juga dengan skincare, belum aku gunakan, akan aku pakai dengan penambahan dana skincare di bulan Maret. Karena seperti yang kita tahu, biaya skincare itu cukup mahal. Kalau nggak ditabung dulu, pasti kerasa kali di dompet. Dan yang terakhir, dana tak terduga juga nggak terpakai, 100.000. Yang pertama, aku sisihkan uang kertas 20-an yang ingin aku save untuk membeli mesin jahit portable. Sebelumnya juga Pak suami udah kasih aku uang 1 lembar 20.000 yang dia punya. Lanjut, aku linting agar lebih rapi disimpan di dalam toples. Teman-teman jangan takut uangnya akan rusak, karena nanti pas dibuka mungkin agak menggulung. Tapi setelah trackernya ini penuh, uangnya bakal aku setrika dan bisa rapi lagi juga kok. Aku masukkan uangnya satu persatu ke toples dan mengarsir kolom angka yang udah aku persiapkan. 150 kolom untuk target 3 juta rupiah. Lanjut, sisa uangnya 200.000 untuk penambahan skincare bulan Maret ini aku asingkan, dan 1 lembar uang 100.000 dan pecahannya aku save di binder. Aku ada 2 tabungan lain untuk sisa evaluasi.
Untuk memudahkan membaginya menjadi 2, ini aku tukarkan uangnya menjadi uang 50.000 2 lembar. Yang pertama, tabungan wishlist. Jadi aku ada beberapa barang kebutuhan sekunder yang ingin aku beli, tapi agar tidak mengganggu keuangan rumah tanggaku, aku bikin saving challenge kayak gini. Untuk bulan ini alhamdulillah agak banyak, aku bisa save 70.000. Aku buat kayak gini sambil mikir juga, kira-kira barang tersebut memang aku butuhkan atau hanya sekedar impulsif. Jadi mana yang lebih prioritas akan aku beli duluan. Lalu yang kedua, untuk biaya langganan edit video premium. Aku udah nyaman pakai aplikasi editing video VLLO, jadi agar lebih nyaman lagi, aku pakai yang premium dengan biaya penambahan 150.000 per tahun. Untuk bulan ini, alhamdulillah aku bisa save 58.000. Alhamdulillah selesai untuk evaluasi bulan Februari ini, lanjut kita ke budgeting Maret 2025. Pertama, aku gambar cover yang simple-simple aja karena aku belum bisa kaligrafi, jadi semampuku aja. Lalu untuk gambarnya, aku mau buat tema animasi kartun. Rencananya di tiap bulannya itu aku punya tema kartun yang warna merah atau pink sesuai dengan brush pen yang aku punya. Aku cuman punya warna merah dan hijau. Di sini aku mau gambar animasi Lotso. Aku belum pernah nonton serial kartunnya sih, tapi aku suka warnanya. Apalagi kalau melewati toko Miniso di mall itu pasti aku salfok liatnya. Aku pengen beli, tapi harganya lumayan pricey. Mungkin nanti aku bisa buat saving challenge-nya ya. Oh iya, aku pernah dengar tentang karakter animasi Lotso ini. Awalnya dia anak baik, lalu patah hati oleh tuannya, lalu jadi jahat. Dan di akhir dia kembali baik, karena aslinya juga sebetulnya dia punya karakter yang baik. Nah, pas sekali di bulan Ramadan ini, semoga kita bisa mengambil pembelajaran positif dari animasi tersebut. Kita yang awalnya kertas putih, bersih tanpa noda dan dosa, lalu terlena dunia. Semoga kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Karena Lotso ini warnanya merah gelap, jadi aku double pensil warna merah dengan brush pen warna merah. Dan ternyata Masya Allah cantik sekali warna Lotsonya. Sepertinya ini akan menjadi tema cover budgeting favorit aku di tahun ini. Lanjut di bawahnya, aku mau buat tabel no spend challenge. Untuk rulesnya, kita nggak boleh keluarin uang untuk beli barang-barang yang sifatnya nggak penting-penting amat, seperti beli baju baru yang lagi tren, home decor, dan lain-lain. Tapi kita boleh keluarin uang untuk beli bahan makanan, bayar iuran, kebutuhan toiletries, dan lain-lain. Ini yang masih jadi PR untukku, apalagi aku harus berjuang sendiri karena suami aku tuh tipe yang non-minimalis. Kadang masih tergoda untuk mengeluarkan uang yang gak penting-penting amat pada hari tersebut. Lalu kita ke budget tracker untuk nge-track arah masuk dan keluarnya pendapatan. Aku catat income atau pendapatan, savings atau tabungan, giving untuk sedekah, dan living untuk kebutuhan hidup. Untuk income aku sensor ya, untuk menjaga privasi suami. Untuk savings ada beberapa pos, yaitu dana darurat, simpanan tetap, car tax atau pajak kendaraan, liburan, investasi, KPR syariah, dan dana pendidikan. Yang pertama, dana darurat, targetnya itu minimal 6 kali biaya hidup. Kemudian yang kedua, simpanan tetap, aku save 10% dari total income. Yang ketiga, car tax atau pajak mobil, aku save 200.000. Yang keempat, liburan, aku save 200.000 juga. Investasi atau modal usaha yang mau aku rintis, aku save 200.000. Yang keenam, KPR syariah, aku save 1.250.000. Ketujuh, dana pendidikan, anakku yang pertama, 100.000. Lalu kita ke pos giving, aku sisihkan untuk orang tua dan sedekah Jumat. Lanjut buat kolom untuk kebutuhan living. Oh iya, untuk kebutuhan tiap rumah tangga itu berbeda-beda ya. Banyak faktor yang mempengaruhi seperti jumlah anggota keluarga, wilayah, dan lain-lain. Untuk aku pribadi, aku punya 2 anak, 1 TK dan 1 toddler 1 tahun lebih. Kami tinggal di rumah mertua, kebetulan suamiku anak bungsu. Ayahnya masih kuat bekerja,
sebagai wirausaha dan bertani juga. Jadi untuk kebutuhan di rumah itu kita keluarkan sama-sama. Intinya rumah ini tuh kayak rumah kumpul. Untuk bahan makanan dari ayah mertua yang keluarkan, aku dan suami untuk bahan makan cemilan dan utilitas seperti listrik dan air. Jadi teman-teman sesuaikan ya dengan kebutuhan masing-masing. Tapi semoga ini bisa jadi gambaran untuk teman-teman yang ingin budgeting. Balik lagi untuk tabelnya, untuk kolomnya aku buat details, amount of, actual, dan selisih. Pertama untuk internet dan langganan iCloud 200.000, sekolah dan les Ayash anak pertamaku 100.000, belanja bulanan 600.000, ini udah sama keperluan susu anak pertama dan diapers anak keduaku, dan juga keperluan mingguan yang pertama dan kedua. Di sini aku baru sadar tadi aku hilaf buat kolomnya, jadi aku selesaikan dulu untuk no spend challenge-nya. Lanjut week 4 100.000 dan week 5 juga 100.000. Kemudian untuk biaya refreshing 200.000. Biasanya kalau dana ini udah habis, refreshingnya itu ditanggulangi oleh Pak suami. Lagi pula aku tinggal di kabupaten kecil, maaf yang belum berkembang. Jadi nggak banyak destinasi wisata di sini. Next, kebutuhan skincare 100.000 ditambah 2 bulan yang lalu 200.000, jadi 300.000. Insya Allah bulan ini mau aku belanjakan. Dana tak terduga atau untuk jaga-jaga 100.000, dan yang terakhir dana sosial 100.000. Yang paling akhir aku mau buat kolom biaya utilities rumah yang dibayarkan oleh Pak suami, tapi tetap aku tulis di sini sebagai pengingat. Dan alhamdulillah selesai untuk buat detail budgeting atau penganggaran keuangan rumah tanggaku untuk bulan Maret 2025. Sekarang aku mau mengisi uang yang sudah aku terima dari Pak suami ke binder dan juga dompet pintar sesuai pos yang udah aku buat tadi. Aku mulai dari pos savings dulu. Oh ya, untuk dana darurat dan simpanan tetap itu aku save-nya di ATM agar lebih aman dan mudah dicairkan. Untuk cash, aku save untuk savings card tax atau pajak mobil. Aku juga ada gambar trackernya di binder. Oh iya, aku baru ingat, pas buka binder ini aku belum gambar weekly dan daily expense. Insya Allah aku buat di video terpisah ya. Oke lanjut, setelah uangnya aku masukkan ke binder, aku arsir satu kolom warnanya. Sebenarnya mobil aku itu warna hitam, tapi biar ngejreng aja aku warnai warna merah. Next, untuk savings liburan juga aku udah buat trackernya dan aku arsir juga. Kemudian investasi juga aku save 200.000, tapi aku belum buat trackernya nih. Lanjut KPR Syariah, aku ambil angsuran 15 tahun dan ini trackernya aku lupa arsir kolom bulan lalu, dan ini uangnya udah aku save di ATM ya, karena pembayarannya itu transfer bukan cash, karena kalau untuk cash itu bank BTN-nya itu jauh, agak jauh gitu, sekitar 1 jam dari rumah. Jadi nanti setelah aku bayar akan aku arsir kolomnya. Terakhir di binder ini aku save untuk dana pendidikan. Lanjut kita ke dompet pintar. Pertama untuk sedekah Jumat aku gabung aja di sini, dan ini 100.000 punya bulan lalu yang belum aku salurkan. Lalu kebutuhan living aku masukkan uangnya sesuai pos yang udah aku anggarkan tadi. Untuk skincare ini aku tambahkan 200.000 dari 2 bulan sebelumnya, dan untuk gym bulan ini aku free karena mau fokus ibadah dulu selama bulan puasa. Terakhir aku agak blunder, kok uangnya kurang, aku sediakan di meja. Jadi aku ambil dari simpanan yang saat itu aku pegang, belum aku transfer. Tapi ternyata setelah aku cek kembali, aku yang silap karena sekarang aku hanya menyediakan pegangan untuk 4 minggu, dan minggu pertama dan kedua itu aku gabung. Jadi aku ambil uangnya kembali. Dan kita sudah di akhir video, semoga apa yang sudah aku anggarkan sesuai dengan tujuannya. Dan mudah-mudahan ada sisa di akhir bulan, jadi bisa ditabung dan digunakan kembali.
Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton hingga akhir. Semoga apa yang aku share ini bisa bermanfaat. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.